Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran mustalah hadits dasar dengan membaca kitab Tuhfatul Mubtadi Syarah Mandumatil Baikuni karya Syekh Abdul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizahullah taala. Kita hari ini masuk di istilah 22, al-maqlub. Al-maqlub, fadal. Maklub ini kita bagi dua ya, karena dia termasuk pembahasan yang panjang, disebabkan namanya al-maqlub yang terbalik itu macam-macam. Ada terbalik rawi, ada terbalik sanad, ya bahkan kadang ada orang terbalik nama dari rawi. Nama dari rawi. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Qala Syekh Abul Hasan Ali bin Ahmad Ar-Razihi hafizallahu taala. Al-maqlubu ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى يبين نوعا آخر من الحديث المعلي وهو المقلوب فقال والمقلوب قسمان تلا إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. Baik. Kata beliau al-maqlub. Maqlub artinya secara bahasa yang dibalik. Dari kata qolaba. Iya. Tsumma taqala an-nadhim rahimallah menjelaskan jenis lain dari jenis hadits yang cacat. Jadi maqlub ini juga termasuk cacat dalam hadits. Kalau ada hadits maqlub biasanya dhaif karena rawinya tidak kuat dalam hafalan. Karena kan terbalik. Terbalik dia menyampaikan hadits. Iya, faqala beliau berkata, wal maqlubu qisman tala. Maqlub itu datang di atas dua bagian. Ibdalu rawin ma bi rawin qism, mengganti rawi dengan rawi yang lain, itu satu jenis pertama. Jadi asalnya rawi ini dia tukar dengan rawi lain, itu juga maqlub. Wa qalbu isnadin limatni qismun, dan membalik sanad untuk matan juga bagian yang lain. Jadi kadang itu hadits ini seharusnya sanad yang ini, dia balik menjadi sanadnya yang lain. Itu juga disebut apa? Maqlub. Ini masalah dalam hadits dan nanti akan disebutkan bentuk-bentuknya. Kadang juga ada di balik sanadnya untuk menguji, ada juga karena tidak kuat dalam hafalan. Terus Waw al-wawu atifatun au istinafiyatun wal muradu wal qismu tsani wal ishruna min hadzal nadmi huwa al haditsu al maqlubu wa huwa fil lughah ismu maf'ulin min qalaba wa huwa tahwilu syai'i an wajhihi wa kalamun maqlubun laysa ala wajhihi wa huwa qismani tala ay tabi'a wal muradu tala syadza ay tabi'ahu wa hiya tatimmatun lil baiti. baik. Wow, itu atau boleh juga istinafiyah. Dari awal kan dibilang boleh atau boleh istinafiyah. Yang diinginkan dengannya adalah jenis ke-22 dari jenis hadits dalam nadhum ini, itu hadits maqlub. Secara bahasa dia isim maf'ul dari kata qalaba. Dan dia bermakna tahwilus syai', berpindahnya sesuatu, an jihatihi, dari arahnya. Berpindahnya sesuatu dari arahnya dia. Wa kalamun maqlub, ketika dibilang ini kalam, ucapan maqlub. Apa maksudnya itu? Laisa ala jihati. Laisa ala wajhihi. Tidak di atas sisinya. Terbalik ucapannya. Terbalik ucapannya. Yeah. Itu namanya kalam maqlub. Bahwa kisman dia terbagi dua. Tala datang, ayat tabi'ah ikut kepada sebelumnya. Yang diinginkan dengan tala maksudnya tala syad. Ikut kepada syad sebelumnya, ayat tabi'ahu ikut kepada bait syad sebelumnya. Wahya tatimmatun lil bait. Itu wal maqlubu kisman tala, itu untuk menyempurnakan bait waktu di masalah iya syad sebelumnya. Kemudian berikutnya Ibdalu ay tahwilu rawin ma minas sanadi bi rawin akhara nadhiruhu fit tabaqati qismun ay qismun min aqsamil qalbi wa huwa qalbul isnadi wa minhu qalbun ay tahwilu isnadi minal asanidi wa ja'luhu limatnin akhara
غير متنه الذي هو له وهذا قسم أيضا من قلب الإسناد حاصل كلامه. Tunggu, ibdal ay tahwil. Ibdal maksudnya penggantian ya, yaitu perpindahan. Rawin ma, rawi apapun itu dari sanad. Birawin dengan rawi yang lain. Nadiruh semisal dengannya. Fit tabaqah. Di dalam tingkatan itu. Dalam tingkatan itu. Kism ay kismun min aksamil qalb. Itu inilah bagian dari bagian qalb. Wah qalbul isnad. Namanya qalbul isnad. Ya. Yang dibalik apa? Sanatnya. Wa minhu qalb. Di antaranya juga ada namanya qalb ay tahwil isnad dari asanid. Wa ja'alahu limatin akhar. Dia jadikan untuk matan yang lain. Untuk matan yang lain. Ghairu matnihi, yang bukan matannya. Alladhi huwalah, yang dia punyanya. Wa hadha qismun aidon min qalbil isnad. Ini juga masuk dalam qalb al isnad. Jadi qalb isnad itu dua bentuk. Bisa rawi diganti dengan rawi yang lain, atau matan hadis diganti dengan rawi yang lain. Itu namanya qalbu al-isnad. Kesimpulan dari ucapan penulis. Hasilu kalamihi yaqulu rahimahullah al-maqlubu kismani. Al-awwalu ibdalu rawin birawin. Al-thani qalbu isnadin muayyanin limatni akhara ghayra matnihi alladhi huwa isnadun lahu. Wa ma dzakarahu rahimahullah ta'ala huwa ba'du suwaril qalbi wa tahriruhu kattali. Tunggu dulu. Kata beliau, berkata Nazim rahimahullah, al-maqlub kisman, berarti maqlub itu terbagi dua. Pertama, ibdalu rawin birawin, mengganti rawi dengan rawi yang lain. Yang kedua, qalbu isnadin muayyan limatin akhar, mengganti sanad tertentu untuk matan yang lain. Ghairu matni, yang bukan matannya. Alladhi huwa isnadun lahu, yang dia merupakan sanad untuknya. Berarti apa yang disebut oleh penulis adalah sebagian bentuk qalb. Dan penjelasannya seperti berikut ini. Awalan, hadduhu fil lugati sabaqa. Wa fil hadduhu fil lugati sabaqa. Terus? Wa fil istilahi huwa ma abadala fi rawihi syai'an. Fihi rawihi syai'an. Bi akhara fis sanadi awil matni aw kilaihima amdan aw sahwan. Aqsamul maqlubi i'lam rahimakallah annal qalba minar ruwati lahu mawqi'ani. Al-awwalu qalbun fis sanadi, ats-tsani qalbun fil matni. Baik. Yang pertama pengertiannya secara bahasa sabaqo telah lewat. Tadi kan di penjelasan penulis tadi sudah lewat pengertian qalb dari kata qalaba. Iya. Dasar istilah huwa dia adalah ma ubdila fihi, apa yang diganti, ditukar padanya. Ditukar lebih bagus ya. Diartikan ya, apa yang ditukar padanya, rawinya, sesuatu bi'akhor dengan yang lain, fisanat dalam sanat, awil matan atau dalam matan, au kilaihima, atau kedua-duanya. Karena kadang itu orang dia ganti sanat sekaligus matan, dia tukar. Iya. Amdan au sahwan, apakah itu sengaja atau karena lalai? Kan ada kadang dia ganti karena sengaja, ada dia juga ganti karena lalai. Terus kata beliau pembagian maklum. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Qalb itu dari rawi, dia memiliki dua tempat. Pertama ada dalam sanad, kedua ada dalam matan. Aqsamul qalbi fis sanadi yanqasimu ila qismaini. Al-awwalu qalbu amdin, ats-tsani qalbu khata'in. Aqsamu qalbil amdi ahaduhuma qalbu amdil iqrabi wa dzalika ayya midar rawi ila ba'dil asma'i fi sanadil ladzi yarwihi fayuqlibuhu birawin akhara fi tabaqatihi liyasira sanadu marguban fi hamlihi id la ya'rifu illa anir rawil mubdali anhu wa hadha yasna'uhu saraqatul hadithi. Kata beliau pembagian isnad, pembagian qalb dalam sanad terbagi dua. Ada diubah karena sengaja, ada juga karena kesalahan. Aqsamu qalbil amad. Kita mulai dengan yang sengaja. Sengaja. Salah satunya qalbu amdin lil igrab. Iya. Dia ubah sengaja untuk igrab.
untuk membuat hal itu apa? Ya, orang tertipu. Orang tertipu. Demikian itu. Wadzalika demikian itu. Ayya'mida. Rawi itu sengaja membawakan ila ba'dil asma untuk kepada sebagian sanad, sebagian nama fi sanad dalam sanad alladzi yarwihi yang dia riwayatkan fa yaqlibuhu bi rawin akhar, maka dia ubah dengan rawi yang lain. Jadi dia ambil hadis dengan sanadnya, kemudian dia datangi, dia bawakan sanad itu. Tadinya itu kalau dia bawakan sanad itu orang tidak terlalu ya tertipu dengannya, orang tidak terlalu semangat untuk mengambilnya. Akhirnya dia hapus rawinya, dia ganti dengan yang lain. Paham kan? Dia ganti dengan rawi yang lain. Fitobakoti yang masih setingkat dengannya. Untuk apa? Liyasirus sanad marguban. Supaya jadinya sanad itu disukai. Fihamlihi. Dalam membawanya. Orang mendengarnya suka dengar itu. Oh ini sanad bagus. Itu karena la yurafu illa anni rawil mubdali anhu. Karena tidak diketahui kecuali dari rawi yang digantikan darinya. Wahada yasna'uhu sariqatul hadith. Ini biasanya dilakukan oleh para pencuri hadith. Kan ada rawi curi hadith, dia tidak dengar hadith itu kecuali lewat jalur ini. Paham kan? Jalur ini. Cuman kalau lewat jalur itu, dia tidak diambil hadithnya. Orang tidak akan ambil hadithnya lewat jalur itu. Akhirnya dia gantikan jalurnya dia itu dengan jalur yang lain yang dia anggap dia dengar di situ. Paham kan? Akhirnya orang mau. Ini pencuri hadis. Dilakukan oleh pencuri hadis. Dia curi hadis sanadnya orang dengan sanad yang lain. Ini masalah. Terus contoh, lihat contohnya. Misaluhu qala Abu Ya'la haddatsana Amr bin Malik haddatsana Fudail bin Sulaiman an Abdurrahman bin Ishaq al-Qurashi an Muhammad bin al-Munkadir an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altu Rabbi azza wa jal allahina min dzurriyyatil bashara fawahabahum li. Amru bin Malik huwa nukri sarikun min sarakatil hadith. Qalabahu faja'alahu an Muhammad bin al-Munkadir an Anas wa innama huwa an Zuhri an Anas. Kata beliau, contohnya berkata Abu Ya'la telah bercerita kepada kami Amr bin Malik, telah bercerita kepada kami Fudail ibn Sulaiman dari Abdurrahman bin Ishaq al-Qurashi, dari Muhammad ibn al-Munkadir, dari Anas. Ini masalahnya. Muhammad, ya, dia pilih Amr ibn Malik. Amr ibn Malik, dia menukil dari, tadi, langsung ke mana? Muhammad ibn Munkadir dari Anas. Ini masalahnya, dia bilang Allah Rasulullah bersabda, saya bertanya kepada Robku tentang Allahin, orang-orang lalai dari keturunan manusia, maka Allah menghibahkan mereka kepadaku. Menghibahkan padaku, memberikan kepadaku. Ini hadis Amr bin Malik, dia adalah An-Nukri. Tadi yang awal, Amr bin Malik, haddatsana Amr bin Malik An-Nukri. Dia terkenal dengan sarikun min sarikatul hadis. Dia termasuk terkenal dengan pencuri dari pencuri hadis. Qalabahu, dia mengganti sanad ini. Faja'alahu an Muhammad ibn Munkadir dari Anas. Padahal ini dari Az-Zuhri dari Anas. Paham ini? Asal haditsnya adalah seharusnya adalah haddatsana al-Fudail ibn Sulaiman dari Abdurrahman ibn Ishaq al-Qurashi an Az-Zuhri an Anas. Cuman kalau dia nukil dari Az-Zuhri bukan jalurnya dia di situ. Bukan jalurnya dia di situ. Akhirnya dia mencuri hadits dari Az-Zuhri an Anas, menjadi dia bawa ke sanad dia. Yang mana dia ketemu itu jalur dia adalah dari siapa? Az-Zuhri, dia ganti dengan siapa? Muhammad ibnul Munkadir. Jadi dia ganti yang setobakoh, setingkat dengan Az-Zuhri. Karena kalau dia meriwayatkan dari Az-Zuhri, langsung dipastikan hadis dia tidak dengar dari jalur itu. Tapi dia ganti dari jalur yang dia dengar. Wah, ini pencuri hadis. Hadis Zuhri dari Anas dia jadikan dari Muhammad ibn Munkadir dari Anas. Dari Anas.
Walaupun haditsnya sahih, tapi kalau dari jalur dia, jadinya apa Dhaif, palsu. Kan ini pencuri hadits. Kan dia mengganti sanad. Dia mengganti sanad. Yang benarnya dari Az-Zuhri, dari Anas. Terus, Amr bin Malik wal sudah tadi, Qala Ibn Adi. qala Ibnu Adi hadza rawahu ghairu Amr bin Malik anil Fudail bin Sulaiman an Abdurrahman bin Ishaq anil Zuhri an Anas qala Amrun an Muhammad bin Muqaddir an Anas. Ini masalahnya. Berkata Ibn Adi, ini diriwayatkan oleh selain Amr bin Malik ya, selain Amr bin Malik, itu meriwayatkan dari Fudail bin Sulaiman, dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Anas. Paham jalurnya ini? Selain Amr meriwayatkan dari lewat jalur itu Az-Zuhri, baru Anas. Ya, qala Amr, sementara Amr berkata an Muhammad ibn Munkatsir an Anas. Dipahami ini? Berarti ini maklum. Kenapa? Dia ganti Imam Az-Zuhri dengan siapa? Dengan Muhammad ibn Munkatsir. Ini hadis maklub namanya. Karena dia gantikan rawi dengan rawi yang lain. Ini bentuk pertama. Dia ganti rawi dengan rawi yang lain. Kedua. Ta'nihima qalbu amdin lil ikhtibari. Wa qissatul Bukhari fi hadzal babi masyhuratun. Ini dia. Tadi kan ganti sengaja igrab. Sebuah orang tertipu mau mengambil haditsnya. Dipahami ini kan? Iya. Yang kedua, ada namanya qalbu amdin lil iktibar. Kalau tadi itu haram. Yang pertama tadi itu tidak dibolehkan. Mengganti tadi itu tidak dibolehkan. Akan ada hukumnya nanti. Kalau ini, qalbu amdin lil iktibar. Mengganti dengan sengaja tapi untuk menguji. Anda bisa paham ini? Jadi ada dia ganti sanad hadits tapi untuk menguji. Apakah dia hafal betul sanad hadits itu atau tidak hafal. Kan kalau dia tidak hafal berarti nanti dia akan mengatakan dia tidak tahu itu salah. Jadi untuk menguji. Dia bawakan hadis satu matan ini dengan sanad yang ini. Kemudian matan yang lain dengan sanad ini. Dia sudah tukar sanadnya. Dia sudah tukar apa? Sanadnya. Ini kisahnya Imam Bukhari dalam bab ini terkenal. Iya, terkenal. Paham kan? Walaupun hanya terkenal saja kisahnya. Jadi Imam Bukhari pernah berkunjung ke sebuah daerah. Orang-orang ahli hadis di daerah itu, mereka sepakat akan datang kepada kita Imam Bukhari. Dia katanya imam yang kuat dalam hafal. Akhirnya mereka masing-masing membawakan 10 hadis dengan sanad yang mereka sudah tukar. Jadi satu mulai dia bercerita hadatsana pulang dia bawakan hadisnya. Satu lagi bilang hadatsana pulang, dia sudah sengaja tukar sanad dengan matan untuk menguji Imam Bukhari. Setelah mereka semua selesai, maka kisahnya itu Imam Bukhari mengembalikan. Tadi itu yang kamu bilang sanadnya ini, itu matan yang ini. Dia kembalikan semuanya ke asalnya. Maka mereka pun mengakui akan keimamannya Imam Al-Bukhari. Cuman itu kisah terkenal, adapun sanadnya tidak kuat. Maksudnya sanadnya, lihat di bawah. Di catatan nomor 2 itu. Akhrajaha Ibnu Adi fi Masyayikh Al-Bukhari. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Masyayikh Al-Bukhari. Guru-gurunya Imam Bukhari. Wa fi sanadihi masyayikhuhu mubahamun. Tapi dalam sanadnya ada guru-gurunya yang tidak dikenal. Maksudnya, tapi itu kisah terkenal sekali. Itu kisah terkenal sekali. Iya. Kadang sebagian ulama mencukupkan karena terkenal itu dari sanad. Dari sanad. Iya. Ini namanya qalb amdan. Besok insya Allah berqalb al-khata. Ubah sanad karena salah. Dipahamkan? Jadi itu tadi karena sengaja. Karena sengaja. Berarti karena sengaja ada 2 ya. Ada supaya orang tertipu mau mengambil haditsnya. Yang kedua karena sengaja untuk menguji. Nah, nanti ada semua maslahat. Kalau untuk menguji ini selesai maslahatnya tidak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dilanjutkan. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita lanjut lagi besok. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta